satu kebenaran firman, saya akan ajakkan kepada Bapak Ibu untuk membaca di dalam Roma 14 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya ke-18. Roma 14 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 18. Saya menunggu. Roma 14 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 18. Dengan perikop di sini, jangan memberi batu sandungan. Semua sudah dapat, saya akan membaca. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. 15. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntunan kasih. Jangan engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dalam sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pagi hari ini kita diizinkan untuk belajar dengan satu kebenaran firman Tuhan. Tentu bukan hanya kita belajar, tetapi kita mau betul-betul merenungkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar kita merenungkan, tetapi Tuhan minta kepada kita agar supaya kita melakukan di dalam hidup ini. Yang kita belajar pada pagi hari ini adalah tentang tersandung, ya. Tersandung atau batu sandungan. Tentang apa? Makan, minum, pakai. Rasul Paulus 2000 tahun yang lalu dia tahu kepada jemaat-jemaat, dia beritahukan kepada jemaat-jemaat di Roma agar supaya jemaat-jemaat di Roma kehidupan mereka masing-masing teristimewa, orang-orang yang mungkin memiliki, diberkati atau dan lain-lain, ya. Jangan membuat batu sandungan kepada sesama teman seiman, ya. Tentang apa? Makan, minum, pakai. Karena memang karakter daripada manusia, ya. Mereka datang kepada Tuhan, tujuannya apa? Tapi kalau kita mengerti firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan bukan hanya mencari berkat, bukan hanya mencari kaya, bukan hanya mencari pertolongan, bukan mencari dan lain-lain. Tetapi kita datang kepada Tuhan mencari kebenaran karena Dia adalah kebenaran. Kalau kita sudah mendapatkan satu kebenaran, maka surga kekal itu adalah milik kita. Dan juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah mendapatkan kebenaran, untuk berkat di dalam dunia itu cuma bonus saja. Dia mengatakan kalau kita sudah mendapatkan kebenaran, kita sudah mendapatkan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita kuasa. Contoh satu kebenaran, Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayatnya yang ke-12 tolong dikeluarkan. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita ini kalau sudah mendapatkan kebenaran, ya kita akan diberikan kuasa. Kuasa di dalam percakapan, kuasa di dalam menghadapi orang, kuasa dalam menghadapi segalanya diberikan kuasa untuk menjalankan hidup ini. Dan juga diberikan kuasa untuk menikmati surga yang kekal ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu contoh dulu. Ya, ini bukan saya, ini saya hanya merenungkan dan Tuhan ingatkan kepada saya. Kemarin
Jumat itu hari libur. Tuhan izinkan kepada saya, kamu pergi ke Pacet, bawa istri dan sesama jemaat untuk pergi ke sana. Pada waktu kami sudah sampai mau masuk di Pacet sana, mohon maaf di situ ada sholat Id. Di jalan raya mereka sholat Id. Pada waktu mereka sholat Id ya sudah, kita Ivon sudah sampai duluan, kita masih di belakang. Ya sudah, pasti tidak bisa liwat. Dikatakan di situ, kita putar kemana ini untuk supaya bisa mendapatkan tempat tujuan ini. Apa harus naik ke gunung? Tidak bisa, harus kita tunggu. Tapi di sini kita melihat ada kuasa. Dan pada waktu itu ada kuasa, saudara Alfred bilang, wah tidak bisa om, kita mundur saja, kita cari tempat lain. Saya bilang jangan. Tetap kita ada saja di sini, kita menunggu mereka selesai ibadah dan pada waktu itu baru kita lewat. Tapi kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka sedang sembahyang dan mereka melihat kepada kita, mereka mohon maaf, mereka lipatkan semua tempat tikar mereka untuk mereka sembahyang dan lain-lain, mereka izinkan kita lewat. Nah, saya hanya berpikir, ini kalau bukan Tuhan, ya itu tidak mungkin. Orang sedang sembahyang, apalagi kita ini orang yang bukan orang yang besar, ya, orang yang betul-betul yang terbawa. Tapi kita melihat itu Tuhan, itu bisa sanggup melakukan itu. Yang saya mau berbicara kalau kita mendapatkan kebenaran. Tetapi yang saya mau berbicara pada pagi hari ini, dikatakan kita melihat di sini, saya ambil di dalam ayatnya yang ke-17, ya. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu kita tahu dulu, 2000 tahun yang lalu Rasul Paulus menasihati, menegur kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Roma. Karena mungkin pada waktu itu mereka memancingkan orang untuk datang kepada Tuhan dengan apa? Dengan memberikan makan, minum, pakai. Ya, agar supaya orang datang kepada Tuhan dengan cara itu. Tapi inilah yang Tuhan katakan melalui jemaat di Roma, melalui Rasul Paulus, jangan kita memberikan batu sandungan kepada jemaat-jemaat Tuhan dengan makan, minum, pakai. Kalau 2000 tahun Tuhan sudah memakai Rasul Paulus untuk menegur atau menasihati kepada jemaat yang ada di Roma, saat ini juga kita juga perlu memberitahukan dan kita perlu mengajarkan kepada jemaat agar supaya jemaat-jemaat Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tujuannya apa? Kerajaan surga. Bukan makan, minum, pakai. Nah, ini yang paling diperhatikan. Maka itu pagi hari ini, rencana saya menyampaikan firman Tuhan ini sudah cukup lama, tetapi tidak senantiasa tersentuh di dalam hati untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Ya, tapi hari ini Tuhan izinkan untuk sama-sama kita belajar. Jangan kita ikut daripada nenek moyang kita. 2000 tahun yang lalu mereka memancing orang untuk datang, bukan memberikan Yesus, berikan kebenaran, tapi mereka memancing dengan cara makan, minum, pakai. Tuhan mengatakan kalau engkau dengan cara seperti macam begini, pelayananmu atau ibadahmu atau persekutuanmu itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi yang paling berkenan Tuhan katakan, kalau jemaat Tuhan datang, kita ajarkan dengan kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya kita faham dulu, supaya kita tahu dulu, kita datang di rumah Tuhan. Kalau kita hanya datang untuk mencari berkat saja, kita datang hanya mencari makan, minum, pakai saja. Kita hanya datang untuk mencari pertolongan Tuhan, mencari teman dan lain-lain. Itu semua sia-sia. Tuhan tidak berkenan. Maka itu saat ini,
Kita mari minta kepada Tuhan supaya mindset kita, cara berpikir kita, hati kita dirubah sama Tuhan. Dan kita datang ini bukan kita cari keuntungan, bukan mencari makan minum pakai. Karena makan minum pakai itu daripada dunia. Ya, kita dapat, kita makan itu hanya sebentar saja. Habis itu selesai. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan izinkan kepada saya. Bukan saya mau memamerkan, tidak, tetapi saya mau memberitahukan kepada Bapak Ibu. Nah, disinilah kita melihat hari Jumat. Saya juga apa yang tidak pikir, dengar, ada dalam hati. Itu Tuhan bisa berikan. Hari Jumat itu ada makanan datang. Datang makanan pisang 1 tandan. Datang makanan ikan bakar, datang makanan ayam goreng, datang makanan salak, ini apa nama, nangka salak, ya, datang makanan lagi gulai dari Solo, berapa porsi sampai penuh. Datang makanan lagi sate dari Solo, begitu banyak. Datang makanan lagi apa namanya, kue apa namanya? Apa? Serabi. Ada 3-4 dos. Kaget saya. Habis itu, bukan itu lagi. Ada datang lagi makanan. Apa lagi Bu Gembala ya? Ya. Banyak makanan. Saya berpikir, makanan saya terima kasih. Yang kirimkan. Ya, semua. Tapi saya berpikir, ini makanan. Tuhan hanya kalau lihat. Kamu harus khotbahkan. Oh, ada lagi makanan daging babi sei dari Kupang, sekian kilo datang. Itu hari semua. Saya hanya berpikir, Tuhan kenapa engkau kirimkan macam begini? Iya, karena engkau mau khotbah tentang ini. Ya. Tapi engkau terima makanan ini. Ya. Tentu untuk dimakan. Tapi bisakah engkau makan dan bisa sampai mendapatkan kekekalan, sampai mendapatkan damai, sejahtera, segala semua? Belum tentu. Engkau makan ini kan semua hanya semu saja. Engkau makan. Saya coba makan pada waktu itu, ada gulai. Pada waktu sampai sore, saya tidak makan karena saya takut kalau saya makan nanti malam, saya tidak bisa tidur. Besok pagi, saya mau pergi renang, saya makan. Saya bilang, ini akan ku makan, ku balas dendam. Istri saya mulai masak, kasih panas, saya makan. Habis makan, saya makan banyak. Sampai saat ini perut saya dah enak. Ya. Sebenarnya kan senang. Ada sate 40 sampai 50 batang. Makan, saya coba makan 10 batang. Badan saya semua sudah dah enak. Ya. Saya hanya berpikir apa yang Tuhan katakan, kamu lihat, kamu makan ini. Bagaimana enak, ya. Memang kepingin manusia hidup ini betul, ya. Tuhan bilang jangan kau khawatir tentang makan minum pakai, Tuhan sediakan. Tetapi yang paling penting itu kerajaan surga, kekekalan. Tapi disitulah kita melihat tentang makan, ya. Sampai Tuhan katakan engkau melihat seperti ini. Apakah makanan ini yang engkau terima membawa hidup di dalam kekekalan? Saya hanya makan sedikit, selesai. Saya dikirimkan nangka, saya cuma makan sedikit, baru makan sedikit, anak istri sudah ngomong, hei. Kenapa? Karena makan nangka langsung gulanya naik. Baru makan yang ini, pisang, hei. Mereka semua yang makan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kita berbicara, apa yang Tuhan katakan melalui Rasul Paulus, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Jadi kalau kita datang di sini, kita hanya mencari soal makanan, minuman, dan lain-lain saja, itu Tuhan tidak berkenan. Tapi mungkin ada di antara Bapak Ibu berkata, Pak, kenapa di gereja kok ada jual-jualan dan lain-lain? Jual-jualan itu tujuannya untuk apa? Untuk kesatuan jemaat. Ya. Bukan soal makan dan minum cari untung-untungan, tidak. Untuk kesatuan jemaat. Supaya kita bisa berkumpul saudara dengan saudara dan lain-lain segala semua.
Nah inilah Tuhan minta. Maka itu pagi hari ini kita datang saat ini. Bukan kita mau mencari makan, minum, pakai. Atau mau mencari pertolongan sesama jemaat. Atau mau datang apalagi perjamuan kudus. Saya mau makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Sesudah itu pasti saya diberkati. Besok kesulitan apa besok saya sakit dan lain-lain. Tuhan pasti tolong karena saya sudah makan perjamuan kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan juga menuntut kepada kita. Kalau kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus dengan tidak benar. Juga tidak jadi berkat. Maka itu Tuhan mintakan kepada kita supaya tahu kita datang di dalam rumah Tuhan. Kita datang mencari Tuhan ini. Tujuannya apa? Untuk mencari Tuhan, mencari kebenaran. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat sedikit firman Tuhan ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Lanjut dulu di dalam ayatnya yang ke-14. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Tentu pelayanan-pelayanan kita yang Tuhan percayakan kepada kita, kita ingin supaya pelayanan kita itu berkenan kepada Tuhan. Kalau pelayanan kita tidak berkenan kepada Tuhan, percuma kita lakukan apa saja. Kalau persembahan-persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, persembahan itu adalah persembahan yang tidak berkenan kepada Tuhan, juga percuma. Maka itu yang Tuhan minta, supaya kita dihargai, dihormati oleh manusia. Wah, ini pelayanan orang ini betul bagus, ya. Karena apa? Tingkah laku kita semuanya. Maka itu Tuhan Yesus mengatakan, coba saya ajarkan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Buka di dalam 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-21. 1 Petrus 2 saya coba baca dulu di dalam ayatnya yang ke-20. 1 Petrus 2 ayat ke-20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Yang dikatakan di dalam firman Tuhan di sini kita melihat, kita ambil contoh daripada Tuhan Yesus. Di situ surat Petrus yang pertama kepada pengikut-pengikutnya, ya, dikatakan di sini kita harus melayani Tuhan, kita mengikuti jejak-jejak daripada Tuhan. Tuhan dalam melayani memberikan contoh, memberikan teladan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana di dalam kehidupan kita kalau kita mau melayani supaya disenangi Tuhan, kita harus jadi contoh dan jadi teladan. Misalkan contoh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sini, yang bertugas sudah dikatakan kalau bisa seusahakan sebelum setengah jam kalian sudah datang untuk berdoa dulu. Supaya pelayanan kita itu berkenan, kita memeriksa diri kita. Ya, kita harus jadi contoh. Harus jadi teladan, supaya orang melihat ini pelayanan-pelayanan yang baik, memberikan contoh dan teladan. Saya senantiasa berusaha, jam 6 ibadah, jam 5 saya sudah duduk di sini. Saya berdoa kepada Tuhan, berusaha untuk menjadi contoh, menjadi teladan. Bagaimana Tuhan Yesus menjadi contoh dan menjadi teladan. Dia memberikan contoh dan teladan, kita hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan, kita tidak menjadi contoh dan menjadi teladan. Maka itu kita melihat kembali lagi tadi di dalam ayat 21, ya. Iya, 21 coba. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Tuhan Yesus sudah meninggal.
Dan hari ketiga dia bangkit dan sekarang dia sudah ada di surga dengan Bapa. Dia memberikan contoh, dia memberikan teladan. Maka itu kita jadi anak-anak Tuhan berusaha, khusus pelayan-pelayan Tuhan. Supaya kalau kita mau disenangi Tuhan, disayangi Tuhan, jadilah hidup ini. Supaya orang bisa percaya, ya, Tuhan Yesus yang kita sembah. Jadilah contoh, jadilah teladan. Saya senantiasa melihat anak-anak yang ada. Mereka mau melayani. Kalau dulu mereka sebelum setengah jam mereka sudah siap segala semua. Tapi sekarang keburu-keburu langsung. Mau melayani langsung. Ya rasanya kurang enak. Ya bukan tidak usah takut kepada manusia lah. Tidak usah takut kepada gembala lah. Yang kita perlu takut itu kita takut kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mata dia itu melihat di dalam kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang Tuhan mintakan kepada kita. Supaya kita berusaha jadi anak-anak Tuhan. Ya, berusaha agar supaya pelayanan-pelayanan kita senantiasa berkenan. Menjadi contoh dan menjadi teladan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita belajar di dalam firman Tuhan ini. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Yang saya mau berbicara di sini soal kebenaran. Ya. Coba Yohanes 17 ayatnya yang ke-17. Yohanes 17 ayat ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Saya percaya kita ini datang ke rumah Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita bisa dirubah pikiran kita, bisa dirubah hati kita. Supaya kita menjadi benar hanya satu melalui firman. Kadang kita berpikir firman yang pada waktu disampaikan tidak ada apa-apa. Tetapi kita tidak sadar kalau kita mau betul-betul mendengar dan melakukan dalam hidup ini. Tidak rasa hari lepas hari, hari lepas hari, kita sudah dirubah sama Tuhan. Loh, kok saya sudah jadi seperti ini ya? Dulu sifat saya seperti ini. Dulu orang saya seperti ini. Tersinggungan, orang ngamuan, orangnya sombong, dan lain-lain. Tapi kenapa kok saya sekarang bisa rubah ya? Bisa berubah ya? Tapi saya percaya. Karena di dalam firman ini ada punya kuasa yang kita dengar ini. Yang sanggup merubah. Firman Tuhan mengatakan dia masuk sampai ke sum-sum. Dia rubah semua di dalam kehidupan kita. Maka itu kita melihat anak-anak Tuhan. Banyak kan beda. Tuhan katakan ada perbedaan. Ya, orang dunia dan anak Tuhan. Rohnya itu berbeda. Nah pagi hari ini Tuhan bilang kepada kita, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yang saat ini kita belajar siapa itu kebenaran. Yohanes 1 ayatnya yang pertama kita melihat, tolong dikeluarkan. Yohanes 1 ayatnya yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, sekarang kita mendengar firman Tuhan, ya. Saya percaya dia sampaikan firman Tuhan itu melalui hambanya. Bahkan firman Tuhan katakan Yohanes 1 ayat 34, siapa yang dipercaya untuk menyampaikan itu adalah Tuhan sendiri yang percayakan. Dan saya percaya saat ini Tuhan percayakan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Firman ini yang bisa merubah di dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar tentang kebenaran. Siapa itu kebenaran? Adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah kebenaran. Nah kita melihat selama di dalam kebenaran apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sekali lagi, Tuhan Yesus adalah kebenaran, ya. Yang dia lakukan apa? Coba kita belajar. Saya ajak kepada Bapak Ibu membukakan di dalam Matius 3. Matius 3 kita melihat di sini.
Matius 3 ayatnya yang ke-16. Saya boleh ajarkan kepada Bapak Ibu, Matius 3, coba kita baca dulu di dalam ayatnya yang ke-15. Semua sudah dapat? Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat Tuhan Yesus, dia adalah kebenaran. Kebenaran itu dia memberikan contoh menjadi teladan. Dia taat kepada Bapa di surga. Pada waktu 2000 tahun yang lalu, Yohanes Pembaptis sedang membaptis orang-orang yang ada di padang gurun, membawakan kepada mereka di sungai Yordan. Yohanes membaptis ada begitu banyak, bahkan ahli-ahli Taurat untuk datang memberikan dirinya dibaptis juga. Tapi kita belajar pagi hari ini Bapak Ibu, sesudah itu Tuhan Yesus datang. Pada waktu Tuhan Yesus datang, apa yang terjadi? Tuhan Yesus datang dan di situ mau baptis. Yohanes Pembaptis mengatakan, tidak layak ya, aku membaptis engkau. Tidak layak aku membaptis engkau. Saya membuka tali kasut pun kakimu, saya tidak layak. Tetapi kita lihat di dalam ayatnya yang ke-15, kita melihat di sini. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menuruti dia. Ya. Baptisan itu adalah baptisan pertobatan. Tuhan Yesus bukan orang berdosa, sehingga dia harus dibaptis, ditenggelamkan, dan dibangkitkan. Tidak. Dia ini melakukan semua ini karena apa? Itu perintah Bapa di surga. Yesus, engkau lakukan ini. Dan kita melihat ada kata ketaatan. Dia punya ketaatan. Apa yang dia katakan? Karena di sini kata Yesus menjawab. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hari itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Mempunyai ketaatan. Orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, ya, orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, itu adalah yang kita belajar saat ini, dia mempunyai ketaatan. Taat itu dikatakan T-A-A-T, taat. Dari balik lagi T-A-A-T, taat. Sebab kalau kita mau taat, berarti kita melakukan kehendak Bapa di surga. Seperti yang mana kita melihat bangsa Israel. Pada waktu itu dipimpin oleh Musa keluar. Apa yang dikatakan? Ya, Tuhan katakan di dalam Keluaran 28 ayatnya yang pertama. Di situ dikatakan supaya engkau harus menyuruh, Keluaran 28, tentang berkat. Ya, engkau harus menyuruh abangmu bersama-sama. Ulangan 28 ayatnya yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Yang kita belajar di sini, kalau kita mau taat, apa yang Tuhan berbicara kepada kita melalui firman ini, Tuhan mengatakan maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini berbicara tentang ketaatan. Firman Tuhan waktu disampaikan pada waktu bangsa Israel kurang lebih 2 juta orang digiring keluar mereka melalui Musa. Musa berbicara kepada mereka dan Allah katakan kalau engkau mau mendengar apa yang dinasihati, apa yang ditegur, Tuhan akan mengangkat di dalam kehidupan kita.
dan berbicara tentang ketaatan. Tetapi ada risiko orang yang tidak mau taat. Yang tidak mau taat kita melihat di dalam Ulangan 28 ayatnya yang ke-15. Ulangan 28 ayat yang ke-5. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintahnya dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kita harus percaya dulu ini firman Tuhan. Maka itu kita dalam mengiringi Tuhan, kita berusaha mempunyai hati yang taat. Ya, harus mempunyai hati yang taat akan firman Tuhan ini. Mungkin pada waktu itu kita sedang membaca firman Tuhan, Ya, tiba-tiba firman Tuhan itu rema di dalam hidup kita. Rema, terketuk dalam hati kita. Oh, berarti Tuhan suruh kepada kita. Harus lakukan ini. Kita harus lakukan. Kita cocokkan. Tetapi kalau seumpama waktu kita sedang mendengar firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan. Oh, ini kena untuk kita. Kita lakukan. Kita banyak mendengar khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Mereka katakan, saya dengar Tuhan katakan ini. Saya lakukan. Tapi kita melihat ada ketaatan. Yang saya mau berbicara di sini, Tuhan Yesus. Pada waktu itu dia mempunyai ketaatan. Bapa di surga suruh kepada dia, engkau pergi ke sungai Yordan. Nanti di sana ada Yohanes Pembaptis. Sedang membaptis. Berikan dirimu dibaptis juga. Pada waktu dia sampai di sana, Yohanes Pembaptis bilang, no Tuhan Yesus, saya tidak berhak untuk membaptis engkau. Jangan membaptis, tali kasut pun kakimu saya tidak berhak untuk membuka. Tapi Tuhan Yesus bilang, saya disuruh Allah datang. Ya sudah, baptis saja sama saya. Kan yang suruh Bapa. Nah, kita jadi anak-anak Tuhan. Saya berdoa kepada kita. Sama Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya anak-anak kita yang ada di sini. Ya, supaya Tuhan akan jadikan kita kepala bukan ekor. Kita naik terus dan tidak surut. Belajar taat akan firman Tuhan. Belajar taat akan pemimpin-pemimpinmu. Karena pemimpin-pemimpinmu yang benar, dia tidak akan membawakan kepada Bapak Ibu untuk masuk jurang. Pemimpin-pemimpin yang benar, dia akan membawakan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kepada jalan yang benar. Kita melihat Tuhan Yesus, dia bilang, aku datang membawa domba-dombaku ke padang rumput yang hijau. Pemimpin yang benar membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Sama juga seorang pemimpin-pemimpin yang ada di dalam gereja. Jujur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya khotbah, saya tidak pernah kepingin untuk khotbah saya itu didengar orang banyak. Sungguh sedikit hati pun saya tidak pernah kepingin untuk didengar orang luar. Karena saya kepingin khotbah saya hanya didengar yang ini. Karena yang ini adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk saya mengembalakan. Saya tidak pernah berpikir orang-orang luar dan lain-lain segala semua. Saya mendoakan jarang, jujur mungkin juga kepada keluarga-keluarga saya, saudara-saudara saya. Paling saya doa hanya begitu. Tapi yang saya doakan, yang saya pikirkan, yang sekarang yang ada di sini. Hari ini saya tahu Ibu Linda tidak datang. Saya tahu hari ini Ibu Andreas tidak datang. Ya, susah hati saya, susah. Lola nanti kasih tahu Mama, Om susah, ini hari perjamuan kudus. Ada Ibu Sirai tidak datang, tapi karena dalam keadaan badan tidak enak. Ibu Linda pagi-pagi jam 5 saya lihat sudah buka HP. Ya kalau kedua anak saya, Leoni dan ini ya mereka masih dalam posisi gitu, biarkan saja. Tapi saya percaya ada waktunya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang Tuhan mintakan kepada kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, kita belajar satu punya ketaatan. Ya, taatnya apa? Saya coba kasihkan kepada Bapak Ibu. Taat di dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-17. Ibrani 13 ayatnya yang ke-17, tolong dikeluarkan, oke. Taatilah kepada pemimpin-pemimpinmu
Dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu. Dia katakan taatilah kepada pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, akan membawa keuntungan bagimu. Ini firman Tuhan. Firman tidak akan kembali begitu saja. Firman akan menjadi daging di dalam kehidupan kita. Yohanes 1 ayat 14. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar dengan satu ketaatan. Karena saya percaya kalau kita mau taat kepada Bapa di surga melalui firman Tuhan. Mungkin kita bertanya, Tuhan mana engkau Tuhan Yesus? Tuhan ada di surga. Tapi dia memakai hambanya yang Tuhan percayakan. Sekali lagi dia memakai hambanya yang dipercayakan. Itu berbicara tentang ketaatan. Nah, kita melihat di dalam Mazmur 89. Mazmur 89 ayatnya yang ke-21. Ya. Mazmur 89, saya berharap karena hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kesusahan. Ya, kita mendengar apa yang Tuhan taruhkan di hati gembala untuk menyampaikan. Ya. Mazmur 89 ayatnya yang ke-21 semua sudah dapat. Oke, juga di situ dikeluarkan, bagus ya. Aku telah mendapatkan Daud hambaku. Aku telah mengurapi dia dengan minyakku yang kudus, maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawan daripada hadapannya dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia dan oleh karena namaku tandukku akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Ini firman Tuhan. Kita belajar di dalam firman Tuhan ini tentang Raja Daud. Raja Daud kita tahu bahwa dia adalah orang yang dipilih sama Tuhan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Raja Daud ini adalah orang yang dipilih. Kita tahu pada waktu itu Saul, raja bangsa Israel pada waktu itu melakukan dosa yang banyak. Sehingga dia dipecat. Bangsa Israel bertanya, Tuhan, siapa yang harus digantikan? Kami harus minta penggantinya. Nah, kita melihat dimintalah Samuel untuk mencari, ketemulah Isai. Isai pada waktu itu mempunyai anak 8. Dicari anak-anaknya semua ganteng-ganteng, tinggi-tinggi, cakep-cakep. Ya, saya kalau berdoa untuk anak saya, jadikan anak yang ganteng, anak yang cakep ya. Ganteng-ganteng, cakep, tapi anak yang hatinya yang baik. Tapi pada waktu itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cari semua datang anak-anaknya semua yang gede-gede, ditolak semua. Tapi di sini dia katakan ini, tapi Tuhan bilang masih ada lagi satu. Siapa? Ingatlah Isai, anak buangan, yaitu Daud. Dia sedang ngangon wedus atau kambing domba 2-3 ekor di padang. Panggil dia datang, itu yang aku pilih. Sehingga dituliskan ini, inilah yang aku pilih. Kalau dia tidak datang, saya tidak akan memulai. Panggil dia dan urapi dia, dan saya akan makan bersama dengan dia. Daud dipilih. Sehingga Daud ini yang dipilih. Dan Allah sudah katakan, orang ini yang pilihan Tuhan, jangan engkau mengusik dia. Ini melakukan kebenaran. Orang yang dipilih Tuhan, jangan engkau mengusik dia. Nah, ini kita perlu belajar. Saya coba sedikit saya pinggirkan. Kemarin saya ketemu dengan orang Sabtu Jumat di kolam renang. Dan saya melihat kepada dia. Saya bilang, abang, dari mana ini? Ya, dia bilang, saya ini
dari Sidotopo. Saya tidak ikut sholat Id. Oh tidak, dia bilang, saya ini Nasrani. Tapi saya lihat dia punya logat. Itu bahasa Batak. Saya tanya kepada dia, abang Nasrani? Ya, saya Nasrani. Bapak siapa? Saya ini pendeta. Oh, dia bilang. Abang gereja mana? Aku HKBP pula lah. Dia bilang, oh cocok. Siapa namanya? Tampu Bolong. Oh, Tampu Bolong, bagus. Ya sudah, kita kan ada bangga-bangga sedikit di sini, juga ada sintua-sintua kita yang ada. Abang kenal Toga Sirat? Oh tahu pula lah, dia bilang. Ya itu yang disepat. Ya singkat cerita saya mulai ngomong dengan dia. Dia panggil teman-teman semua. Waduh, kumis-kumis panjang-panjang. Mereka orang-orang Batak, ada yang Tampu Bolong, ada yang ini segalanya semua. Mereka berkata, ya, sini ada pendeta. Dia bilang ada pendeta. Mereka menghargai hamba Tuhan. Ada pendeta, mereka menghargai. Saya tahu, saya bilang orang Batak itu kalau untuk hamba Tuhan mereka number one. Orang pasti perhatikan. Mereka tahu. Itu mungkin sudah adat istiadat, masih mereka merokok dan lain-lain. Tapi mereka itu kalau untuk hamba Tuhan mereka sangat menghargai. Saya tanya kepada dia, abang ini kerja apa abang? Ya adalah kita kerja. Abang ngomong, saya bilang, kalau abang kasih tahu kepada saya kerja apa, nanti jemaat-jemaat saya akan kasih tahu sama abang. Supaya abang bisa ada hubungan dengan jemaat saya. Waduh, dia bilang mau kasih tahu gimana ya. Saya terus kejar, dedes terus kepada dia. Dia bilang biasa masa tidak tahu. Dia bilang kalau kita orang Batak datang di Surabaya ini. Kerjanya apa? Kerja apa? Dia bilang pinjam 10 juta, kembali 11 juta. Loh, berarti apa? Bunga bank. Bunga. Kerjanya rentenir. Pinjam 10 juta, kembali 11 juta. Saya bilang gitu, abang itu dosa abang. Gimana kalau saya pinjam sama abang 100 juta, abang kasih bunga berapa persen? 2%. Dia bilang begitu. Tetapi saya tidak kerja 100 juta. Saya hanya kerja apa? 10 juta saja. Jadi pinjam 10 juta, kerja bayar 11 juta. Dosa itu abang, saya bilang. Mati tidak masuk surga, itulah yang kupikir, dia bilang. Saya ini sebenarnya sudah jadi pendeta. Cuma banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya sudah sekolah Alkitab dan lain-lain. Tetapi saya sampai sekarang tidak jadi. Kenapa? Dunia menggeret saya dan sekarang saya kerja menjadi apa? Rentenir. Tapi kita melihat Bapak Ibu, daripada kehidupan seperti itu, dia mengatakan kepada saya, dia punya jantung sudah bocor. Dia punya lambung sudah bocor. Dan lain-lain segalanya semua. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saya mau berbicara saat ini, melakukan satu kebenaran, yaitu tadi tentang ketaatan. Yang Tuhan minta, supaya apa yang kita mendengar, berupa nasihat, teguran, dan lain-lain segala semua, marilah kita jadi orang belajar dengar-dengaran, mau taat. Maka itu kita cocokkan roh kita, yang dinasihati, yang diomongi, ya, yang ditegur untuk demi kebaikan, dengarlah. Saya percaya firman Tuhan mengatakan Ulangan 28 ayat pertama, kalau kita mau lakukan apa yang Tuhan bicara, mungkin sekarang melalui hamba Tuhan yang saat ini saya khotbahkan segala semua, kita mau belajar taat saja itu indah. Tuhan bilang, aku akan menjadikan engkau kepala bukan ekor. Naik terus dan tidak turun. Tetapi kalau kita tidak mau taat, di dalam Ulangan 28 ayat 15, 16, 17, itu berkat itu di atas itu tembaga. Di bawah itu lantai besi. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar saat ini untuk melakukan kebenaran. Kebenaran itu baik. Ya, belajar daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya ngomong belajar dengan kebaikan. Dan tadi kita melihat kalau kita mau mendengar apa yang dinasihati, di dalam Ulangan 10 ayatnya yang 40, coba kita melihat. Ulangan 10, Matius 10 ayatnya yang ke-40. Matius 10 ayat 40, oke? Ya.
Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi Tuhan bilang kepada kita, cobalah kita belajar. Sambut dia, sambut dia. Tentu orang yang disambut seperti Tuhan Yesus, yang senantiasa hidup menjadi contoh, hidup menjadi teladan. Maka itu kita jadi hamba-hamba Tuhan, berusahalah hidup menjadi contoh, hidup menjadi teladan. Kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan. Hiduplah jadi contoh, hiduplah jadi teladan. Ya. Karena dia katakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Lanjut 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Maka itu kita melihat pasangan hidup kita ini. Pemimpin-pemimpin kita, atasan-atasan kita. Kalau dia sebagai dipakai Tuhan sebagai nabi, pasti saya percaya yang mengikuti juga sama sebagai nabi. Karena ini adalah firman, ini adalah kebenaran. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan mintakan kepada kita. Ada berapa banyak sekarang orang khawatir, orang takut dalam hidup ini. Apalagi dalam keadaan situasi seperti ini. Tidak usah takut, lakukan kebenaran firman. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jangan kita mau dengan kekuatan kita. Kita jadi orang tidak mau taat. Tidak mau mendengar apa yang dinasihati, apa yang diomongi. Saya senantiasa berkata, kalau saya berkata semua tujuannya untuk demi kebaikan. Saya tidak suruh Bapak Ibu untuk kawin lagi. Saya tidak suruh Bapak Ibu untuk masuk jurang. Saya tidak suruh Bapak Ibu untuk pergi menipu, tipu sana, tipu sini. Saya suruh hanya satu, lakukan kebenaran. Supaya kita jadi orang-orang yang senantiasa hidup berkenan. Orang sekarang ini banyak takut, banyak gelisah. Maka itu kadang orang berpikir, tolong nanti video sedikit. Orang berpikir, Pak, meskipun saya tidak melakukan kebenaran, saya kaya Pak. Meskipun saya tidak rajin datang sama Tuhan, saya tidak pernah baca firman Tuhan, saya fine-fine saja. Saya diberkati dan lain-lain. Ya, bukti orang-orang yang rajin datang kepada Tuhan, hidupnya setengah mati, dah karuan-karuan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat saya pesankan kepada Bapak Ibu, berkat itu ada dua. Berkat dari setan dan berkat dari Tuhan. Sekali lagi, berkat dari setan, berkat dari Tuhan. Ya. Kalau berkat dari setan, dia tidak perlu pikul salib. Dia tidak perlu hidup benar. Kita datang saja sama dia, hidup dengan penuh dosa. Kita jadi orang top dan dilihati orang semua. Tetapi yang dilihat ujungnya, akhirnya, endingnya. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran, kelihatan kita belum ada apa-apa. Karena apa? Tuhan masih tetap proses kepada kita. Tuhan masih tetap proses. Ada orang berkata, kenapa orang ini ya baru masuk gereja dia sudah ada di atas ya. Kita ini sudah dari muda sampai tua masih tetap. Ya mungkin kita masih tetap tidak taat. Mungkin kita masih tetap jalankan dosa. Tetapi Tuhan bilang mungkin kita masih tunggu waktunya. Jadi kita ini jadi anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini belum waktunya Tuhan angkat. Sabar, tunggu. Mungkin saat ini belum ada pasangan hidup yang baik. Sabar, tunggu. Ya, karena Tuhan itu mau memberikan kepada kita yang baik, bukan yang tidak baik. Saya pada waktu itu, saya hanya beberapa hari yang lalu, saya melihat ada seorang konglomerat. Dia ditangkap dari Malaysia, dibawa pulang. Saya ikuti sampai malam, saya tidak bisa tidur. Dan Tuhan hanya ingatkan kepada saya, engkau lihat ini. Coba diputar sedikit. Bisa agak ya? Ya, kita melihat. Bisa tolong agak yang bagus. Sudah bisa?
Ini sebenarnya bagus sekali supaya kita tahu ya. Di post ya, jadi supaya jangan kelihatan lama. Ulang, ini tulisan ini pinggirkan semua supaya jemaat ini bisa melihat. Ya, saya tahu Bapak Ibu sudah melihat, tapi tolong ya dikasih yang besar. Ya, ya, agak dibesar sedikit. Ya, dibesarkan sedikit. Dibesarkan sedikit ya. Doakan ya supaya supaya sumber daya manusia kita ini bisa ini ulangi. Kalau bisa lampu ini dimatikan ya, kita melihat di sini ini yang baju merah ditarik turun ke bawah, tarik dia sudah. Ya, ulangi sekali lagi. Ya, ya ini dia. Ya. Oke, baik, sedikit karena mohon maaf kurang ini. Ya, tapi pembicaraan saya ini di-post, jangan dimuatkan di YouTube. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat ada orang yang Tuhan taruh di dalam hati saya, engkau lihat ini. Dia bukan orang percaya Tuhan. Dia lahir di Pontianak, Sangau sana. Ya. Tapi kok bisa orang ini kok bisa kaya? Bahkan dia menjadi konglomerat. Tentu konglomerat dia punya gedungan yang begitu besar. Segalanya semua. Itu dari mana Tuhan bilang? Saya tidak menghakimi. Tapi engkau melihat dia bilang. Orang itu dilihat endingnya. Sekarang umur 70. Lihat sekarang hidupnya. Dia punya hotel mulia Jakarta. Dia punya hotel di Bali mulia. Semua banyak asetnya triliun. Ya. Tapi orang yang kalau hidup benar, dia mendapatkan daripada Tuhan. Endingnya itu bagus, anak cucunya. Tapi kita melihat Tuhan bilang, kau lihat ini. Semalam saya tidak tidur. Engkau lihat ini. Kau kasih tahu kepada jemaat. Berkat itu ada dua. Berkat dari Tuhan. Berkat juga dari setan. Kalau orang yang berkat dari Tuhan. Ya. Tunggu waktunya Tuhan. Itu lain. Endingnya lain. Tetapi kita melihat ini cepat naik. Pada waktu Tuhan Yesus di padang gurun. Setan langsung menawarkan. Engkau mau semua ini kau sembah saya. Setan akan bisa kasih berkat juga. Tapi kita melihat. Dia diberkati. Wah hebat. Seorang konglomerat. Tentu dia kemana-mana, kita melihat tadi malam. Dia sewa apartemen yang ada di Kuala Lumpur. 35 juta per hari. Dan lain-lain segalanya semua. Itu hasilnya, dapatnya dari mana? Hasilnya yang bukan benar. Hasil dari tisani. Hasil dari tipu sana, tipu sini. Hasil dengan usaha, dengan kekuatan sendiri. Hasil dengan cara-caranya yang tidak benar. Sehingga endingnya mereka berguguran. Jadi ada dua berkat. Kalau berkat daripada Tuhan itu lain. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan anak-anakku. Kalau kalian belum sampai saat ini belum dijawab sama Tuhan. Tunggu sabar. Kita periksa diri. Jangan kita kesusu. Saya minggu lalu, 2 minggu yang lalu saya ngomong kepada anak-anak saya yang ada di sini. Kalian jangan kesusu ya. Kalau pasangan hidup belum datang, ya tunggu. Tuhan tidak mungkin suruh kita jomblo terus. Kita tunggu. Sambil kita berusaha, berdoa sama Tuhan. Ya, kita melayani Tuhan. Nanti Tuhan akan memberikan kepada kita yang teristimewa. Jangan kita paksakan. Tapi kalau kita paksakan, kita ketemu itu sakit. Juga sama sekarang kalau kita berusaha. Mungkin saat ini kita belum maju.
Masih tunggu, sabar, jangan kesusu. Kalau kita kesusu, kita melihat endingnya nanti hancur. Kita pakai dengan kekuatan kita, pakai dengan cara kita, endingnya habis. Pak, kenapa Bapak berbicara begitu? Saya juga sudah pernah pengalaman. Secara apapun saya jalankan, yang penting saya untung. Apapun halal dan tidak halal saya lakukan, yang penting saya terima uang. Tapi kalau kita sekarang kita mau datang, berjalan bersama dengan Tuhan, dan biar Tuhan yang memberikan kepada kita berkat, itu lain. Jadi saya berdoa kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang mungkin saat ini belum terjawab doanya. Mungkin di depan-depan ini ada abang pintu yang betul nyeri-nyeri sedap, segala semua. Jangan kita takut. Ada 365 kali. Tuhan tuliskan di sini, kamu jangan takut, kamu jangan takut. Ingat kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Berapa banyak anak-anak Tuhan bersaksi. Pas waktunya Tuhan tolong, pas waktunya Tuhan tolong. Saya ingat Bapak Ibu, pada waktu dulu gereja ini kami ambil alih. Waktu saya ketemu dengan pendetanya, dia katakan kepada saya, berapa Pak harus disiapkan yang Bapak mau bayar? Langsung saya salaman, 300 juta. Kapan bayar? 2 hari lagi saya akan bayar. Wong di rumah makan aja tidak ada kok, berani bayar janji 2 hari. Tidak mungkin. Tapi pas pada waktunya, itu hari juga itu hari, Tuhan kasih uang kontan. Seumur-umurnya saya jadi pengusaha, tidak pernah saya membeli barang dengan kontan. Semua pasti ada waktunya. Tapi saat itu uang kontan saya pegang 300 juta. Saya kasih kepada mereka. Dari mana? Ya itu Tuhan. Yang tidak pernah pikir, dengar, ada. Tapi di situ Tuhan berikan. Jadi saya berdoa kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya tahu ada beberapa di saat-saat ini, banyak yang sedang galau, sedang bingung bagaimana. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti buka jalan. Yang penting marilah kita ada di dalam jalan kebenaran. Kita setia, ada satu penguasaan diri. Jangan suka marah-marah, berusaha tenangkan diri. Berharap kepada Tuhan. Sambil apa? Kita berusaha. Sekali lagi, kita berusaha. Saya ingat pada waktu kita mau pasang ini kamera, rencana beli satu saja. Ya. Tapi pada waktu itu alat-alat yang lain sudah beli. Tetapi kemudian dana tidak cukup. Ya sudah, bagaimana caranya? Tapi saya bilang perlahan-lahan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Mimbar ini yang harga hampir 5 juta belum ada. Ini alat ini yang 4.800.000 belum ada. Hanya baru kita berpikir tentang alat itu satu saja di sana. Tapi kita tetap berdoa sama Tuhan. Kita tahu ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti, ternyata bukan dia kasih 1, dia kasih 2. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan. Dia bukan kasih 1, dia kasih 2. Habis itu sekarang lagi Tuhan izinkan dulu kita punya mimbar ini yang besar. Anak-anak sekarang minta yang agak kecil sedikit. Ya oke, baik. Dari mana ini belum beli segala semua minta ini lagi. Hampir 5 juta. Tuhan kasih. Habis selesai belum selesai lagi ini mic-nya dibeli. Karena pakai YouTube. Kalau tidak dekat suaranya kurang begitu ini. Beli. Berapa uang lagi saya bilang? 4 juta lebih. Uang tidak ada. Ya sudah, tetap perlahan-lahan kita berusaha. Yang penting tidak tabrak sini, tabrak sana. Kita berusaha. Itu pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Sekarang kita mau beli lagi loudspeaker yang ada di belakang. 2 biji. Kemarin rencana mau putus, orang baru beli, baru pakai 1 bulan lebih, mau jual 7,5 juta. Padahal di toko 10 lebih juta. Saudara Andre katakan, Papa ini 12 in. Kita mau ganti yang 15 in punya karena ini sudah lama. Ya mau diganti. Berapa harga? 8.700.000 lebih dengan bracket. Bagaimana caranya? Ya sudah saya bilang, kita berdoa.
Kita berdoa, saya percaya minggu depan itu dia sudah ada berdiri di situ. Bukan pergi utang, tidak. Itu harus beli dari Jakarta, bayar dulu, baru barang datang. Sekarang orang belikan semua melalui online, bayar dulu baru datang. Dari mana uang? Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan sudah siapkan. Kita tidak usah tabrak sini, tabrak sana, duduk. Kecuali kalau Tuhan suruh berbicara ini, berbicara ini. Yang saya mau berbicara kepada Bapak Ibu. Ya. Kadang ini bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa. Itu sudah ada di Laut Kosong. Di belakang tentara Firaun mengejar mereka, akan membunuh. Firaun dengan tentara-tentaranya memegang tombak dan akan tarik kembali mereka pulang. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sudah ada di depan. Apa yang terjadi? Kita melihat Musa berdoa kepada Bapa di surga. Bapa tolong, bangsa ini kalau engkau tidak tolong kepada dia, mati mereka semua bangsa Israel yang kau suruh keluar dari Mesir. Tapi kita melihat Bapak Ibu, ditolong sama Tuhan. Laut itu Tuhan belah dan mereka bisa jalan lewat. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam mengiringi Tuhan. Jangan kita gegabah, kita tidak boleh serakah. Kalau kita serakah, seperti apa yang kita melihat tadi, ujung-ujungnya dia ditangkap, dimasukkan. Coba kita bayangkan, Tuhan bilang coba lihat, sudah umur 70, ditangkap, di muka umum dipermalukan. Seorang konglomerat dipermalukan. Pada waktu di situ kabar Reskim sedang menyampaikan di muka wartawan, dia tangan begini karena capek. Di situ polisi bilang tangan tidak boleh begini, ya Pak, begini. Pakai tangan celana pendek. Biasanya sepatu, celana istimewa, dasi, sekarang sudah seperti ini. Coba melihat istrinya, melihat suami sedang begitu, gimana hatinya? Coba anak-anak yang melihat papanya macam begitu, bagaimana hatinya? Di muka umum setiap hari koran besar-besaran. Ini orang yang dari atas dikasih turun. Coba dilihat mantu-mantunya, cucu-cucunya melihat bagaimana. Maka itu kalau kita ada di dalam kebenaran, kebenaran akan memunculkan kita. Maka itu saya pesan kepada anak-anak saya yang ada di sini. Kalian harus jalan di dalam kebenaran. Jalan, jangan kepingin jadi wong soge cepat. Sabar dulu. Tunggu Tuhan yang angkat. Yusuf tidak pernah kepingin jadi langsung wong soge. Langsung perlahan dulu. Liwati proses. Sudah sampai di atas baru Tuhan lihat. Oh, orang ini Yusuf bisa diangkat. Angkat sudah langsung diizinkan dia mimpi. Dan saat itu dia bisa menjawab. Diangkat menjadi wakilnya daripada Firaun. Tapi kalau kita kepengen untuk jadi orang besar. Dengan cara apapun kita lakukan. Cara apapun kita terobos. Masuk segala semua. Nanti kalau kita dikerangkeng gimana? Dilihat sama istri bagaimana? Dilihat sama anak-anak bagaimana? 20 tahun. Akan dimasukkan di dalam penjara. Sekarang sudah umur 70. 20 tahun mati genas di dalam penjara. Untuk apa dia punya segalanya semua? Untuk apa? Kadang kita kepingin kesusu, gupu, kepingin. Siapa yang udah kepingin jadi kaya? Kepingin. Tapi marilah kalau bisa, biar Tuhan yang angkat kepada kita. Biar Tuhan yang angkat kepada kita. Jangan manusia yang angkat. Jangan pakai kekuatan sendiri. Jangan pakai yang lain-lain. Pakai dengan caranya Tuhan. Tuhan yang angkat. Bisa kita pakai dengan cara apa? Dipotong sini, potong sana, potong sini. Tipu sana, tipu sini. Tipu sana, tipu sini. Bisa. Tapi lebih indah kalau Tuhan yang kasih. Tuhan yang kasih. Maka itu Tuhan bilang apa? Di dalam Mazmur 127 ayatnya yang kedua. Mazmur 127 ayat kedua. Coba kita melihat dengan susah payah kita makan, minum,
Yang kita kerjakan yaitu roti. Tetapi Tuhan mau memberkati kepada kita kalau kita hidup berkenan kepada Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kepingin cepat kaya segala semua. Kemarin Saudara Hengki berkata kepada saya, Om, kami 3 kakak beradik dipanggil sama mama pulang ke Jember. Iya kan? Ini saya pulang dari Jember, dari Pacet saya langsung berangkat ke Jember. Ya, tapi Om saya akan berusaha karena tugas saya perjamuan kudus saya harus pulang. Om doakan ya supaya selamat kita pergi semua pulang. Ada untuk apa Mama panggil? Saya bilang, mungkin Mama mau panggil kita mau ngobrol-ngobrol dan lain-lain. Saya bilang juga saya tahu Mama kamu ini orangnya ringan hati. Pasti juga mau kasih Hengki. Ini Mama punya ini satu, ini Mama ini yang 1, 3 mau bagi-bagi. Saya bilang, ya kalau memang Tuhan izinkan, Tuhan jamah hati Mama pada waktu itu kasih ya kamu terima. Kalau tidak, oh tidak, dia bilang Om kita mau panggil sama Mama. Kalau bisa Mama dah usah lagi ada di Jember sana, tinggal di Surabaya, tinggal bersama dengan kita ya. Sebentar tinggal di rumahnya Hengki, sebentar tinggal di rumah yang satu, tinggal rumah yang satu. Mama bergantian tinggal. Ivon ingat saya bilang, kalau mama mertua sudah tinggal ke rumah kamu, urus mama mertua yang baik. Itu adalah melakukan kebenaran yang benar. Ya pasti toh Om, mau apa lagi? Saya bilang, Josi kau ingat, kalau Oma sudah datang, kau urus Oma, jalan Oma kau pegang. Namanya Oma sudah umur, kau jalan. Iya Om. Itu lakukan kebenaran. Kalau kita sudah lakukan kebenaran, engkau menyenangkan hati orang tua, itu orang tua tidak pernah tutup mata. Hati raja ada di tangan Tuhan. Tuhan pasti jamah daripada hati Oma. Sini semua cucu-cucuku. Rumahku yang ada di Jember nanti teken. Josi punya bagian. Haleluya. Hai anak-anakku, cucu-cucu, nanti Oma punya ini, anak yang ini, yang perempuan punya anak, kamu punya bagian. Yang kedua, kamu punya bagian. Tapi Oma melihat yang mana yang melakukan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan minta kepada kita, bukan datang ke kerajaan surga, makan dan minum. Tetapi yang Tuhan mintakan kepada kita adalah melakukan kebenaran. Melakukan kebenaran. Kebenaran kita melihat Galatia 6 ayatnya yang ke-10. Galatia 6 ayatnya yang ke-10. Ini adalah kebenaran juga. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Masih ada kesempatan, tolong ini kok pecah-pecah terus ya. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan kita berusaha berbuat baik dengan sesama seiman. Ini sesama seiman, berbuat baik. Satu sama lain saling menolong. Dan lain-lain. Kemarin waktu saya ada di kolam, tiba-tiba teman saya notaris datang. Notaris datang, saya tanya kepada dia, Pak Notaris, hari Minggu kau mau makan apa? Dia bilang ada makan apa? Saya tidak tahu ada makan apa. Pokoknya ada makanan nasi yang enak. Saya bilang begitu. Oh ya, tapi saya belum tahu makan apa. Belum tahu, tapi kalau saya tahu dulu. Ya, sesudah itu saya tanya kepada saudara Alfred, kamu tahu Om lakukan ini untuk apa? Ya ini melakukan yang baik Om. Saya tawarkan dia makanan, segalanya semua, apa saya ada ambil untung? Tidak. Saya ambil tawarkan makanan, satu untuk kebaikan dia, supaya dia makan yang bersih. Kedua, supaya jemaat yang jual di sini juga ikut terlaku makanannya. Melakukan yang baik, saling menolong dan lain-lain. Barusan juga hari Kamis, di doa malam, di gereja kita satu sama lain saling memberkati. Ada bawang yang datang dibagi. Ya.
Bagi bayar, tidak bayar. Dibagi, melakukan yang baik. Sesama seiman. Kalau saya mau merenungkan, kemarin saya katakan hari Jumat ada orang kirim makanan sama saya, makanan A, makanan B, makanan C, dan lain-lain kirim makanan. Apakah mereka dengan tiba-tiba mereka kirim saja makanan itu? Tidak. Tapi karena mereka melihat, karena mungkin saya ada melakukan yang baik untuk mereka. Kalau saya melakukan yang jahat untuk mereka, tidak mungkin mereka kirim sama saya itu makanan. Boro-boro dikasih makanan, dikasih batu aja dilempar. Tapi karena tahu ini adalah dia melakukan yang baik, dia menolong kita, dia mendidik kita, dia menjaga, bahkan dia korbankan hidupnya untuk kita. Mereka kemana-mana tiba-tiba Tuhan jamah hatinya, memberkati. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran. Yang ketiga kita melihat di dalam Yohanes, di dalam Roma ayatnya yang ke-17, Roma 14 ayat ke-17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, ya, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang kita kepingin, damai sejahtera. Damai sejahtera kita tidak bisa dapat di luar, di dunia. Banyak toko-toko yang menuliskan di situ, toko damai, toko damai. Tetapi di dalam toko itu tidak ada damai. Suami istrinya geger-gegeran. Bosnya dengan karyawannya geger-gegeran. Kalau sudah geger, tidak ada kesatuan hati, mana ada damai. Tetapi kita melihat Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Yohanes 14 ayat ke-27. Kita melihat damai kita dapat dari mana? Coba kita melihat dan kita akan membaca. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kau berikan tidak apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Ya, pada waktu itu Tuhan Yesus mau naik ke surga. Sebelum dia naik, dia katakan murid-murid pada gelisah, pada takut, gemetar. Dia bilang jangan takut. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Hanya satu damai sejahtera yang bisa berikan adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berikan hati kita penuh dengan damai. Ya. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti diberikan oleh dunia. Jadi Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera itu hanya datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita punya uang, segalanya semua, bisa ada damai sejahtera, tidak ada. Kalau kita lagi berbuat dosa, kita punya uang deposit di bank ada triliunan, adakah damai? Tidak ada. Kenapa? Dosa yang membuat kita itu tidak ada damai. Tapi kalau kita setiap hari hanya makan, minum, ana lombok garam saja, uang pas-pasan. Tapi kalau ada Yesus dalam hidup ini, itu damai itu ada. Maka itu kalau damai sudah ada, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah. Dunia tidak bisa memberikan damai itu kepada kita. Saya bersyukur, saya berterima kasih, saya diberikan makanan. Ya, itu dunia datang memberikan makanan. Saya bersyukur, saya tahu itu dari Tuhan. Tapi Tuhan bilang, engkau lihat, engkau makan ini bisa ada damai apa tidak. Saya makan kenyang. Apalagi waktu saya makan itu gulai, kambing 10 tusuk, saya makan satenya. Waduh, selesai itu badan saya itu udah enak. Saya turun ke air, saya berenang, kasih lapar. Tapi pulang juga masih lemas terus. Iya. Karena apa? Kambing. Ada damai? Tidak ada. Dunia tidak bisa berikan. Tetapi yang berikan kepada kita, itu apa? Tuhan kita Yesus Kristus. Kita datang ke gereja, kita nyanyi, tadi kita melihat saudara Andre pimpin pujian dengan gitar, kita merasakan damai, hati tenang, kita pulang menghadapi masalah,
Siapa yang di sini tidak punya masalah? Semua punya masalah. Tetapi waktu itu kita menghadapi masalah dengan tenang. Hendaklah kamu tenang supaya kamu bisa berdoa. Kita menghadapi dengan tenang. Kalau saya percaya ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera, ada ketenteraman. Yesaya 32 ayatnya ke-7. Nah, maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, damai sejahtera. Yang ketiga, sukacita. Ya. Dikatakan di sini Bapak Ibu, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita. Kita melihat di dalam 1 Tesalonika. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa. Ya. Bagaimana bisa ada bersukacita? Kita bisa ada bersukacita kalau ada kebenaran dalam hidup ini. Kalau tidak ada kebenaran, kalau tidak ada Tuhan di dalam hidup kita, tentu sukacita itu tidak ada. Maka itu kalau kita bisa ada Tuhan di dalam hidup ini, sebentar kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kita pasti dapat sukacita. Sukacita itu bukan sukacita karena harta yang kita punya dan lain-lain, itu semu. Lain sukacita yang dari lubuk hati yang terdalam. Bersukacitalah. Kita melihat di dalam ayat 17. Ayat 17, tetaplah berdoa. Orang yang bisa bersukacita, ya, karena dapat dari Tuhan baru bisa berdoa. Tadi pagi saya jam 3:30 sudah jam 2 saya sudah dibangunkan untuk berdoa. Tapi karena saya ada sukacita, jadi saya bisa berdoa. Tetaplah berdoa. Karena apa? Karena ada sukacita. Lanjut ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita ada Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita ada kebenaran, bisa keluarkan dari mulut itu ada ucap syukur. Saya ingat pada waktu itu Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Ya. Di situ orang yang begitu banyak datang karena mereka melihat mujizat yang Tuhan buat. Dan saat itu terjadikah begitu banyak yang datang, ada anak kecil datang. Mereka katakan, bagaimana begini banyak kita bisa berikan mereka makan. Tapi di situ anak kecil datang membawa 5 roti 2 ikan. Tuhan Yesus bisa ambil 5 roti 2 ikan. Kalau dia tidak ada sukacita, tidak ada Roh Kudus di dalam hidupnya, dia pasti marah. 5 roti 2 ikan, engkau mau kasih makan orang sekian banyak, mana bisa? Pasti marah. Tapi karena ada Roh Kudus di dalam hidupnya, memang dia adalah Tuhan, dia mengambil ini dengan mengucap syukur. Kita juga kalau saat ini mungkin uang tidak cukup untuk membayar dan lain-lain segala semua kebutuhan-kebutuhan. Coba belajar dulu ucap syukur kita terima. Mungkin kalau gaji kita terima kurang, ya sudahlah ucap syukur ajalah, tidak apa-apa. Dengan ucapan syukur itu Tuhan bisa tambah. Kita melihat pada waktu itu Tuhan Yesus dengan ucapan syukur. 5 roti 2 ikan. 5.000 orang belum yang lain-lain makan. Ada lebih lagi 12 bakul. Kita ambil itu. Mungkin gaji tidak cukup kita terima. Biasanya gaji 10 juta. Sekarang turun 5 juta karena pandemi. Ya sudahlah terima. Ngomong enak katanya. Ya ini praktek iman. Ya ambil. Mungkin gajinya biasanya 8 juta. Sekarang turun tinggal 4 juta. Ya sudahlah. Mungkin gaji 6 juta. Turun sisa 3 juta. Ya sudah terimalah. Sudah. Kita ucap syukur sama Tuhan. Kita tidak tahu. Besok Tuhan mau buat apa. Lusa Tuhan mau buat apa. Ya, karena Tuhan katakan hari ini cukup untuk hari ini. Besok ada kesusahan lagi. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang terakhir. Kita melihat di sini yang terakhir. Ayatnya ke-18. Roma 14 ayat ke-18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Dikatakan karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini. Cara apa? Cara kebenaran yang diterapkan. Bukan makan minum yang dibuatkan. Ia berkenan kepada Allah.
Jadi kalau gereja ini hanya melayani dengan mengundang jemaat-jemaat Tuhan untuk datang. Kamu datang tak kasih beras sama saya. Kamu datang saya kasih hang tahu sama kamu. Kamu datang saya kasih ini. Tuhan bilang tidak berkenan. Tapi kalau datang di sini kasih firman Tuhan kepada mereka dan mereka bertobat, Tuhan bilang ini dulu baru berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Kalau kita melayani motivasinya salah, kita datang kepada Tuhan motivasi yang salah, dilihat orang-orang kuabo sama kita. Ngerti kata kuabo? Orang hina kepada kita. Orang tidak anggap kepada kita. Kok melayani Tuhan kok seperti macam begini. Tapi kalau kita melayani Tuhan, kebenaran yang kita sampaikan dan kita menjadi contoh dan teladan, kita akan melihat, kita akan dihormati orang. Dihargai orang. Kita akan dihormati orang. Kita akan dihargai orang. Ya, saya juga bukan bilang saya hebat, tidak. Tetapi inilah sedikit kesaksian. Hari Jumat kami pergi ke Pacet. Pada waktu kami pergi ke Pacet, waktu itu pintu masih tutup, belum bisa masuk di kolam. Tapi pada waktu itu saya masuk. Saya masuk, ikut samping. Oh ya Pak, silakan masuk. Alfred juga ikut. Namanya Nabi ketemu Nabi. Ya, hamba Tuhan ketemu hamba Tuhan. Dia ikut juga, dia lolos. Sesudah itu saya berenang, saya lupa di belakang ini ada anak-anak istri saya dan jemaat. Pada waktu saya berenang, saya ego, tapi untung Alfred dia lihat, kasihan ini orang-orang semua ini jemaat ini, ya ibu gembala ada di luar semua. Langsung gimana caranya? Itu di luar sudah banyak orang mau masuk, tidak bisa masuk. Alfred ngomong begini kepada penjaga, itu yang di luar itu pengikutnya Pak Herman. Dia udah ngomong istrinya Pak Herman. Pengikutnya Pak Herman. Oh, ket mau dah mau ngomong. Neng ngomong lah, us melebu. Kok masuk. Ikut mereka masuk. Dari 8 orang yang sebenarnya harus bayar 80.000 tidak dibayar. Ya, juga dihormati. Ya, tidak tahu saya dihormati karena apa. Mungkin saya kasih mereka barang atau bagaimana. Tetapi yang saya mau berbicara dihormati orang. Ya, kalau kita mau melayani Tuhan supaya Tuhan berkenan kepada kita, itu enak. Maka itu kita berusaha di dalam mengikuti Tuhan supaya kita ini senantiasa berkenan. Tadi saya korek sedikit tentang Tuhan Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mari kita berusaha jadi orang supaya berkenan dalam pelayanan. Kalau kita sudah berkenan itu indah. Ya, 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Coba kita melihat 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Dikatakan di sini, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Dia adalah orang-orang yang berkenan. Ya, Tuhan senang seperti Tuhan Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau Tuhan Yesus berkenan, kita juga berkenan dan dikasihi sama Tuhan. Hidup ini kita tidak perlu susah. Pasti ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Maka itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Jadikanlah hidup kita ini berkenan. Kalau kita berkenan, kita lakukan semua kebenaran firman Tuhan, pasti Tuhan tolong. Kemarin waktu saya mendapatkan daging babi, itu daging sei dari Kupang. Saya merenungkan, mereka kasih sama saya sekian kilo. Kok bisa ya? Mereka kasih ya. Karena apa? Saya melakukan kebenaran. Mana ada orang ujuk-ujuk langsung dikasih sekian kilo daging babi. Kan tidak mungkin. Pasti saya ini melakukan yang baik. Dia senang.
Maka itu di situ saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Kris juga, dan juga ada jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak saya yang memberkati kepada saya. Tapi pasti Bapak Ibu yang memberikan semua karena melihat, iya Bapak Gembala ya, dia senantiasa menasihati kita, menegur kita untuk demi kebaikan kita dan segala semua. Tadi malam ada keripik-keripik lagi datang, segala semua, ya puji Tuhan, makan keripik juga enak ya. Maka itu marilah kita berdoa kepada Tuhan supaya hidup kita ini senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Saya minta pemusik singer, sebentar kita akan yang melayani dan sebentar kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Saya mau berdoa supaya biar kita semua yang ada saat ini senantiasa disertai oleh Tuhan. Oke, agak cepat sedikit, waktunya sudah ini. Ya haleluya, Tuhanku mau menyenangkan. Mari kita berusaha menyenangkan hati Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, sudah hamba-Mu sampaikan kebenaran firman ini.